itu Bapa, di dalam nama Yesus pencipta alam semesta langit dan bumi yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pujian penyembahan telah naik menjadi dupa yang berbau harum. Kini saatnya kami mau duduk diam, memakai telinga kami belajar menjadi seorang murid, agar firman Tuhan yang sebentar hamba-Mu taburkan sebagai manusia terbatas, tetapi sesungguhnya firman Tuhan tidak akan pernah terbatas. Amen. Menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sebuah rema bagi kami, agar kami tetap setia, taat dan bertahan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini. Bapak, mungkin ada manusia-manusia yang mengintimidasi, setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh di udara, roh jahat yang tidak senang akan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami sehati, seroh, sejiwa, sepikiran, kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami buang dalam jurang maut yang paling dalam. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Roh Kudus. Fokuskan hati, pikiran serta pendengaran kami, agar firman Tuhan saja yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Pertama-tama terima kasih untuk Tuhan yang hebat, yang ajaib, sehingga pada sore hari ini kita dikumpulkan lagi kembali bersama-sama untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk penjaga Kidian, Bapak Manase, Mama Ana, beserta umat Tuhan yang setia dan anak-anak menantu cucu yang ada, memberikan kesempatan kepada saya kembali pada sore hari ini menyampaikan firman Tuhan. Singkat saja kita buka dalam Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ke-27. Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Keluaran pasal 15, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ke-27. Saya akan membacakan ayat 22, Bapak Mama ayat 23, dan kita berjumpa di ayatnya yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul perikop di Mara dan di Elim. Ayat ke-22, Musa menyuruh orang Israel
berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampai mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa menempelkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Ayat ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Atau putih sama-sama. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, luar biasa saudaraku. Berbahagialah kata Alkitab yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan, dipastikan akan mendapatkan berkat-berkat yang sungguh sangat luar biasa. Karena Alkitab ini menyatakan kesalahan kita, menegur dalam setiap perbuatan kita, dan mendidik kita di dalam sebuah jalan kebenaran. Karena siapa yang memperhatikan firman dipastikan akan mendapatkan sebuah kemenangan. Amin. Karena hari ini tetangga sebelah kita sedang berkorban. Maka judul tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah pengorbanan yang membawa kemenangan. Amin. Pengorbanan yang membawa kemenangan. Iya. Karena apa? Karena tadi pada saat saya di telepon di WA untuk menyampaikan firman Tuhan, wah mendadak sekali saya bilang. Tapi sambil di motor itu, karena kami harus berkunjung ke salah satu persekutuan doa, ya kan, karena kami sudah mau ke sana berjanji. Jadi kami tadi sebentar saja setelah pujian dan pas mereka bersaksi, kami pamit untuk segera ke sini. Nah, dalam perjalanan motor itu saya bilang, Tuhan sebentar saya mau menyampaikan firman Tuhan, kira-kira apa Tuhan? Tuhan bilang Mara Elim, Mara Elim, Mara Elim. Loh, kok Mara dan Elim? Maksudnya apa? Saya bilang, oke sudah siap, saya bilang sudah. Sampai perjalanan ke sini juga sama juga, tetap masih Mara dan Elim. Kenapa ada Mara dan Elim? Karena hari-hari ini semua orang hatinya penuh dengan kepahitan. Tidak ada yang senang. Karena apa? Walaupun pandemi sudah step by step, pelan-pelan hampir berakhir, ya kan? Tetapi masih aja ada kepahitan, masih ada keiri hatian, masih ada di mana gundah gulana dalam setiap kehidupan mereka. Ada saja percobaan-percobaan, ada saja pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti. Satu datang, pergi datang kembali, pergi datang kembali, ya kan? Maju mundur cantik kata sehari ini. Nah, maka daripada itu saudaraku, bagaimana supaya pengorbanan kita kepada Tuhan, perjalanan kita kepada Tuhan membawa sebuah kemenangan. Iya. Karena hidup kita ini harus memperoleh sebuah kemenangan. Sebagaimana tadi menjadi sebuah ilusi, di dalam setiap kehidupan ada sebuah mimpi yang terkadang kita nggak bisa menafsirkan apa maksud daripada mimpi itu. Kalau kita analogikan dalam sebuah perumpamaan bahwa mungkin akan terjadi A, B, C, dan D. Atau mungkin tadi ada salah satu hamba Tuhan mengatakan bahwa mungkin hamba-hamba Tuhan sekarang ini mereka bukan hidup untuk melayani, tapi melayani untuk mencari sebuah kehidupan. Iya. Karena itulah yang hati-hati saudaraku. Maka daripada itu di sini Musa bilang, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari nggak ada air.
Coba bayangkan, 3 hari nggak ada air. Nah kita kalau udah musim panas ini kita udah kebingungan. Karena air dari mana? Nah maka daripada itu di 3 hari lamanya di padang gurun dengan tidak mendapat air. Nah padang gurun kita ini sudah berapa lama? Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, atau mungkin bertahun-tahun. Sakit belum sembuh, ya kan, dompet kosong terus. Nah itu dia. Kalau udah dompet otomatis semuanya jadi sakit, ya kan? Kalau dompet kosong, kantong kiri kosong, nggak ada uang, yang tadinya sehat jadi sakit. Iya. Apa sakit pertama? Kepala pusing, ya kan, darah tinggi. Akhirnya emosi, marah-marah, aduh mau makan nggak bisa, mau ini nggak bisa. Apalagi sekarang anak masuk TK, masuk SD, masuk SMP, SMA, sampai mungkin masuk perguruan tinggi. Yang sudah perguruan tinggi, uang regis lagi, uang kuliah lagi, pusing. Semua serba pusing. Maka daripada itu Musa katakan, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Poin pertama adalah dalam pengorbanan kita untuk mencapai sebuah kemenangan adalah berserah penuh kepada Tuhan. Amin, amin. Iya, berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa saat kita berserah penuh kepada Tuhan, maka hidup Kristen kita ini bukan berpusat kepada pimpinan, bukan berpusat kepada yang kita kultuskan. Hamba-hamba engkau, hamba Tuhan hebat, kita kultuskan dia. Tidak bisa. Bahwa hidup Kristen kita ini adalah bagaimana bahwa kedekatan kita kepada Tuhan, yaitu dengan menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Hari-hari ini kadang hidup Kristen ini bergantung kepada orang-orang. Wih, pimpinan kita hebat, dia doa hebat, berarti kita minta didoakan, ya kan? Oh dia yang orang kaya, berarti dia bisa jadi donatur buat kita. Oh nggak bisa sekarang begitu. Now, tadi pagi kami di gereja luar biasa dapat informasi, bayangkan 16 juta amblas ikut sebuah bisnis. Terus terang akhirnya. Iya. Karena saya udah bilang jangan di situ, jangan bisnis itu lagi yang viral. Kenapa? Karena bulan Juni hamba-hamba Tuhan ikut itu bisnis. Yang dulu saya jatuh di situ, yang dulu saya hancur di situ, yang dulu saya hampir-hampir meratap ada di situ. Ya saya bingung, saya sudah meninggalkan itu semua loh, hamba-hamba Tuhan baru mau bergerak di situ. Ya sekarang amblas sudah. Nah, sekarang siapa mau salah siapa? Bisa. Karena apa? Karena mereka masih memikirkan perut dan perut terus. Pada saat kita udah lagi berpikir tentang dunia ini, kita berserah penuh kepada Tuhan. Wow, Tuhan itu hebat, ajaib dan luar biasa. 3 hari itu kita bisa lewati. Jadi walaupun kita bertahun-tahun ada sel dalam padang gurun, kita bisa lewati. Iya. Kita bisa keluar, kadang-kadang juga lewati padang gurun sampai opulsa datang, udah nggak habis. Sudah, kita lewati itu padang gurun. Kita nggak bisa melingkar untuk meninggalkan padang gurun tersebut. Enggak. Musa bilang 3 hari ini nggak ada air. Bayangkan nggak ada air 3 hari. Berarti dia minum pakai apa? Kan begitu pertanyaannya. 3 hari ini nggak ada air. Mungkin mereka masih bawa aqua dia. Dan aku masih bisa minum. Tapi setelah dalam air lagi bagaimana? Ayat selanjutnya, sampailah mereka ke Marah. Ini dia. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai oleh tempat itu Marah. Pahit rasanya. Kenapa? Karena bersungut-sungut, karena nggak bersyukur kepada Tuhan. Iya. Maka saya bilang bahwa kekristenan ini bukan perpindahan agama, bukan perpindahan religi dari Islam ke Kristen karena saya seorang murtadin, ya kan? Bukan, tetapi bagaimana kekristenan ini adalah sebuah panggilan bahwa hidup kekristenan kita ini hanya berpusat kepada Kristus saja, yaitu Yesus satu-satunya Sang Juru Selamat dalam hidup kita, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang hebat. Sehingga perilaku kita sama seperti dia yang memiliki pikiran, perasaan, perkataan, kehendak, serta perbuatan apapun sama seperti Yesus. Itu dia. Sehingga walaupun kita menderita, ya memang dia menderita. Coba kita dalam
Ibrani pasalnya yang ke Ibrani pasalnya kelima. Ibrani pasal 5 ayat 7, 8, dan 9 saya akan bacakan. Ibrani pasal yang kelima ayat 7, 8, 9. Ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu dia. Pada saat dia menjadi anak nature, dia menjadi seorang manusia, wah itu berat, penderitaan yang sungguh sangat berat. Jadi pada saat kita juga menderita, ada pergumulan, ada tantangan, ada badai gelombang yang datang silih berganti, kita nggak takut lagi, kita nggak bimbang lagi, kita nggak khawatir lagi, karena Tuhan kita itu hebat. Dan kami mengalami itu, Bapak Mama bersaudara diberkati oleh Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan sampai detik saat ini. Luar biasa Tuhan itu, iya. Luar biasa yang nggak pernah kita pikirkan. Wah, luar biasa. Jadi maka saya bilang kepada istri anak saya, kita santai saja ikuti apa yang Tuhan mau. Kita nggak usah mikir aneh-aneh, mikir macam-macam. No, enggak. Kita berjalan, bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya. Jadi kita nggak terombang-ambing, kita nggak khawatir, kita nggak bingung, kita nggak kalut. Karena Tuhan sudah menyiapkan step by step segala sesuatunya pada waktunya. Itu hebatnya Tuhan. Nah, maka daripada itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat bagaimana supaya kita pengorbanan kita memperoleh sebuah kemenangan pada saat kita berserah penuh kepada Tuhan dan kita bersungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, maka ayat yang ke-24 dikatakan bahwa lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bayangkan coba. Dia bilang, kenapa Musa engkau membawa kami keluar dari Mesir ke tanah yang akan engkau janjikan, tapi hidup kami kelaparan. Lebih baik kami di Mesir, lebih baik kami ikut dunia, di mana kami mau makan, mau minum ada, tetapi kekekalan tidak akan didapat. Itu dia repotnya manusia, dan itu repotnya orang-orang Kristen. Mereka sudah mengerti firman Tuhan, mereka sudah tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Selalu ada dalam pembenaran. Iya, selalu ada dalam pembenaran. Bayangkan ada salah seorang hamba Tuhan bilang bahwa, oh kita nggak bisa untuk berdoa bersama-sama di gereja, karena doa itu nggak ada yang lihat. Iya benar, doa nggak ada yang lihat. Saya nggak tahu Bapak Manase doa jam berapa, saya nggak tahu. Begitu juga Bapak Manase juga nggak akan tahu saya berpuasa atau tidak, saya berdoa jam berapa atau sehari berapa kali. Seperti itu, gitu. Tidak perlu, karena nggak tahu. Jadi masing-masing, oh iya, kalau kita doa nggak tahu ya nggak usah ada gereja, nggak usah ada persekutuan doa dong. Iya kan, karena masing-masing mau doa masing-masing. Kan begitu. Tetapi apa? Karena kita pejabat, kita pekerja, maka kita bergandengan tangan untuk menyatukan sebuah visi. Kita meminta kepada Tuhan. Nah itu seperti begitu bentuknya. Maka saya bilang, karena apa? Karena orang Kristen saat ini pembenaran dalam kehidupannya, bukan kebenaran. Maka Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kebenarannya. Jadi kita melakukan kebenaran, bukan pembenaran kita. Walaupun kita sudah hebat, mungkin berkhotbah, WL, pemain musik dan sebagainya, tapi kita tidak melakukan kebenaran Tuhan. Tuhan bilang, nyala engkau orang yang melakukan sebuah kejahatan, ngeri. Iya. Firman Tuhan udah tahu, tapi apa coba hamba-hamba Tuhan? Iri hati, sakit hati, kepahitan, peperangan, kompetitor, iya kan? Kan belum tentu seperti di gereja misalnya, Bapak Manase sekarang udah pensiun, kok dia jadi aktif ya? Kok dia hebat, dia mau ini mau itu, nah itu dia. Pasti akan ada pergesekan di situ, pasti akan ada orang-orang yang nggak senang di situ. Iya. Karena apa? Karena nggak mau ada kegerakan tersebut, iya.
Ibu Leni sekarang sudah terkenal di mana-mana nih. Itu dia kan. Sudah main musik di mana, berkorban di mana, well di mana, iya. Pasti akan begitu, pasti akan ada orang yang tidak senang. Demikian juga dengan kita semua, apalagi saya yang paling pendek ini. Murtadin lagi begini kan, baru-baru ya. Iya, belum lama. Tapi apakah orang senang? Oh, belum tentu. Ada yang mengajar, ada, tapi kita enggak. Tapi kita, Tuhan bilang, jangan bersungut-sungut, maju terus, pantang mundur. Untuk apa? Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Itu dia. Jadi bukannya nama kita yang diagungkan, tidak. Nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang dimuliakan ya. Tapi kita punya mimpi besar ya. Kita punya mimpi besar untuk kita bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah yang akan kami minum coba? Bersungut-sungut. Maka ayat 25 Musa mengatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Bisa diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, bayangkan coba. Tuhan kasih berkat, kasih air yang manis. Nah, setelah kasih air manis, Tuhan bilang, oke, saya berikan kamu berkat, saya berikan kamu jalan keluar, tetapi kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan. Kan begitu. Jadi Tuhan bilang juga, Tuhan akan memberikan sebuah janjinya yang tepat, ya dan amin. Tapi Tuhan juga mau, kamu harus melakukan apa yang aku mau. Sampai Tuhan bilang lagi, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka itu. Karena kalau gak mau melakukan apa yang Tuhan mau, maka akan terus ada pergumulan. Sampai kita mengerti, yes, ini pergumulan agar lutut kami tertikam menyembah dan memuji Tuhan. Iya. Jadi pas ada pergumulan itu bukan berarti kok kita marah kepada Tuhan, tidak. Kita harus introspeksi diri kita. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya juga bahwa hidup kekristenan kita ini penuh berkualitas dan berintegritas, cerdas dan dewasa, menjadi garam dan terang bagi dunia. Coba kalau kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-16, ini salah satu jawaban dari mimpi siapa ini? Oma Bako ini. Roma 16 ayat 18. Dan ini saya paling ngeri. Roma 16 ayat 18 dikatakan bahwa, saya bacakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang tulus dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Iya, pas saya berdoa, oh iya, ini bapak harus begini, ibu harus begini, anak harus begini, karena harus seperti ini. Padahal apakah itu dari Tuhan atau bukan? Kita nggak tahu. Itu yang kami alami, saudaraku, dulu pada saat kejatuhan kami yang meratap. Karena apa? Karena berharap kepada doanya hambanya Tuhan, bukan langsung Tuhannya. Nah, kebanyakan orang Kristen pada saat sakit yang parah, pada saat finansial kekurangan, pada saat ada masalah apapun, bukan mencari Tuhannya, tetapi mencari hambanya. Oh, di mana itu Bapak Manase, di Oepura Jalan Jeruk dekat kios biru, kita ke sana. Iya. Ternyata setelah ke sini, loh kok nggak sembuh? Cari lagi. Di mana lagi? Cari lagi ke Labat, cari ke Batu Plat, cari seluruhnya. Iya. Karena bukan cari Tuhannya. Tuhan bilang cari Tuhannya. Sehingga pada hari ini dia, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka. Wah, kalau kamu datang ke sini harus berikan sekian, sekian, dan sekian. Nah ini, kalau nggak kasih ini, belum tentu sembuh loh. Ada yang begitu, mengerikan saudara, menakutkan dia. Jadi ini loh, banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan hidupnya untuk melayani Tuhan, tetapi melayani Tuhan untuk mencari sebuah kehidupan, karena nggak dapat pekerjaan, karena susah pekerjaan atau bagaimanapun, ya sudahlah, saya jadi hamba Tuhan aja, enak-enak, gampang-gampang. Iya kan, doa-doa biasa, iya. Tapi kalau dia bukan panggilan, hati-hati. Akan terjadi sesuatu dalam hidupnya dan dia akan muntaber, mundur,
tanpa bilang. Iya. Kalau kita panggilan kita melayani Yesus, melayani Kristus, apapun pergesekan, apapun badai gelombang, kita pondasi kita akan kuat. Ya. Karena Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu agar kamu berbuah berkarakter yang benar. Itu Tuhan bilang. Pada saat kita dipilih oleh Tuhan, kita mesti memiliki buah dan karakter yang benar. Buah yang manis, bukan buah yang asam. Iya. Hidup kita apa itu buahnya? Ya Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23 itu dan seterusnya. Tidak ada iri hati, tidak ada sakit hati, tidak ada percederaan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, nggak ada. Makanya Amsal bilang jangan sampai kita bersih tegang leher. Iya. Kemarin itu hampir-hampir kalau kita secara manusia, kita akan bersih tegang leher. Kenapa? Karena orang iri hati. Iya kan? Itu. Ibu anak bersaksi bahwa kita punya bapak RT sedang sakit sehingga ibunya saya sering karena saya masuk dalam grup jadi WA tentang firman. Akhirnya ibu RT ini mengingat saya, supaya saya karena dia sudah telepon beberapa hamba Tuhan yang mungkin bukan kamu tapi mungkin sibuk sehingga bisa datang. Akhirnya telepon saya, dia bilang, masa sih? Nah, itu karena iri hati. Kalau nggak ada iri hati kan mungkin ngomong macam-macam, nggak ada. Tapi kalau kita bersikap saya, maksudnya apa kata masa sih? Nah, kan begitu. Karena iri hati nggak mau kita bawa, kita dinaikkan oleh Tuhan, kita dipromosi oleh Tuhan, nggak mau. Tapi saya santai aja, saya relax aja untuk apa? Iya, karena saya mengingat firman Tuhan, jangan meladeni. Iya, jangan apalagi saya ingat 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Iya. Bos sama hamba Tuhan jangan bertengkar, jangan ada amarah, tetapi jadi hamba Tuhan mesti cakap dan mengajar yang baik. Itu dia, itu saya pegang makanya. Jadi pada saat kita tahu bahwa hidup kita ini untuk melayani Tuhan dan Tuhan Yesus tidak tergantikan dalam hidup kita, kita bisa berintegritas, kita cerdas dan dewasa menjadi garam dan terang bagi dunia, kita berkualitas. Jadi persekutuan doa gereja itu bukan kuantitas banyaknya orang, tapi kualitas personalitinya. Iya. Sampai bapak saya bilang kalau nggak ada orang mengikut saya dengan supir saya berangkat. Akhirnya orang berangkat ada 50 orang, tapi kalau 50 orang itu nggak berkualitas, cuman hanya mau main ramenya aja, ya kan di sana hanya begini begitu, bisa berbahaya. Tapi berkualitas memang untuk Tuhan. Nah itu jadi sesuatu yang luar biasa dalam mata Tuhan dan luar biasa juga di dalam masyarakat yang ada. Iya, kita mesti berkualitas hari ini. Saya sering kali katakan kita jangan jadi lagi domba-domba yang minum susu, minum makanan ringan ciki-ciki kayak anak-anak. Tapi sekarang kita belajar menjadi seorang murid. Murid memuridkan lagi. Kalau kita jadi domba, kita stagnasi, diam-diam aja. Sudah dia jadi pendeta, sudah dia jadi hamba Tuhan, sudah dia mendoakan kita. Kita nggak ngapa-ngapain. Tuhan bilang nanti, loh kamu, goal kamu, tujuan kamu dalam dunia apa? Saya nggak tahu Tuhan tujuannya itu. Banyak orang Kristen ini nggak punya visi loh, nggak ada visinya. Visi saya melayani Tuhan ini apa sih? Visi saya ke gereja ini apa? Visi saya persekutuan doa ini apa? Tujuannya apa? Destininya apa? Goalnya apa? Sekarang setelah pandemi nggak ada, udah rame-rame orang KKR, KPI, wow luar biasa. Ini hari Jumat dia di Rote, langsung pulang ini hari Sabtu ada di Soe. Wah saya bilang Tuhan itu orang hebat banget kata saya. Dia udah di Rote, sekarang dia di Soe lagi kata saya. Saya bilang kapan saya Tuhan kayak begitu? Loh iya, saya bermimpi besar. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Kenapa? Orang itu aja. Nggak ada lagi orang, saya bilang nggak ada orang lain lagi kayak yang dipanggil. Iya, kok hanya dia saya dipanggil. Iya, hari Kamis dia ada di Soe, kemudian dia balik hari Jumat dia kembali ikut ke Rote, pulang lagi pagi Sabtu malam yang ada KPI kan malamnya itu ada di Amanatu. Wih hebat banget. Saya bilang, wah hebat banget. Saya bilang Tuhan kapan saya begitu? Ini udah Juli Tuhan. Tanggal 10 kok saya belum dipanggil juga Tuhan untuk bergerak ke sana kemari nih Tuhan. Iya, kita punya mimpi untuk apa? Kita ada goal, ada tujuan. 2019 tempat yang sama,
2020 tempat yang sama, 2021 tempat yang sama, 2022 tempat yang sama. Kita melihat apakah ada perubahan di tempat yang sama dengan jemaat yang sama. Kan begitu. Kayak Bapak kemarin ke Soe, ya kan, di daerah Patung Nasi sana. Nah, kalau misalnya 2020 dia ke sana lagi, ada perubahan nggak? Kalau dia masih makan di Pinang, masih merokok, masih punya istri 1, 2, dan 3, masih selingkuh dan sebagainya, berarti, waduh, kemarin kita ke sana, dia dengar apa? Iya kan? Waktu Bapak datang, para kaum Bapak datang semua. Wih, dia bilang, lu sudah pernah hadir, keluarin hadir. Iya, karena ada kaum Bapak dari sana, nah, kita mesti lihat. Nah, kan begitu. Tetapi selanjutnya setelah kepergian, kembali ke kota Kupang, apakah Bapak-Bapak itu masih ada di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, atau kembali kepada habitatnya? Itu yang mesti kita gerakkan supaya ada pertobatan yang militan, kembali datang kepada Tuhan. Amin. Iya. Jadi kalau saya seorang murtadin yang mengenal Yesus, tapi saya tidak melakukan apa Yesus mau, percuma saya jadi orang murtadin. Comeback again aja kan? Ya enggak? Iya. Misal saya ikut-ikut minum mabuk misalnya, atau mungkin saya berselingkuh, ya, atau saya punya istri 1, pengen lagi yang lainnya, buat apa saya jadi orang Kristen? Percuma itu bilang, sudahlah, baru kamu gak usah ikut saya. Iya. Karena kekristenan ini panggilan untuk datang kepada Tuhan, membawa jiwa ke dalam pertobatan. Kita mesti berintegritas. Bahwa ada orang melihat, tidak ada orang melihat, sama sikap kita. Iya, orang itu senang kepada kita atau orang itu tidak senang kepada kita, kita sama sikap kita kepada dia. Gitu caranya. Sehingga padahal kita, oh iya, disebutnya buku Alkitab ini ada dalam diri kita. Sehingga bukan perkataan kita, bukan pikiran kita, tapi perbuatan kita yang mereka lihat untuk ikut juga menjadi pengikut Yesus. Sebab itu jangan kita gantikan bahwa ajaran-ajaran Kristus ini mengatakan bahwa jadikan semua bangsa jadi muridku, menjadi apa? Orang-orang ini menjadi asetku. Wah, ini kan. Iya. Kita punya jiwa-jiwa, wah, jiwa-jiwa ini nggak usah jadi murid. Jadi apa? Sapi perahan kita aja. Kamu kerja yang betul ya, kerja yang betul. Kerja yang betul, dapat uang banyak. Nah, jangan lupa perpuluhannya ya. Bukan mengajarkan dia untuk apa? Supaya dia juga jadi murid atau bertobat, enggak. Kamu gak usah berdoa, kamu kerja aja. Ini yang bahaya. Banyak orang seperti itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya tidak membawa jiwa untuk begitu, tidak. Malah saya marah kalau mereka nggak gereja, nggak persekutuan, kalau mereka nggak berdoa. Sebab kamu nggak bisa. Harus berdoa, jangan andalkan saya sebagai hamba Tuhan, tapi andalkan Tuhan. Saya cuma sekedar menopang dan membantu untuk menguatkan. Nah, gitu. Jadi kami setelah pertobatan kami 2020 bulan 7 nggak pernah jalan-jalan ke hamba